Perkenalkan, nama saya Asmawati Bancin. Saya guru SD Negeri 030428 Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya semua anak ibu? Baik, Bu. Bagus. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Semua ibu harap berdiri. Silakan berdiri dulu. Ya, bagus. Rapikan dulu berdirinya, bagus berdiri, ayo. Berdiri. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu salah satu kebangsaan Indonesia? Apa? Harus siap, tidak boleh bergerak, begitu. Ya, kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dan sekarang tanya, bagaimana perasaannya saat menyanyikan lagu ini? Senang bukan? Senang. Bagus, silakan duduk kembali. Ya. Baiklah anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar tentang aku suka berkarya. Itu yang sudah kita pelajari, bukan? Iya kan? Iya kan? Ya, aku suka berkarya. Jadi hubungannya ke pembelajaran kita ini adalah, yaitu banyak hubungannya. Contoh nanti kalau kamu suka bermain alat musik, kamu harus bisa memainkan satu alat musik. Contoh main gitar, harus bagus main gitarnya. Itu adalah salah satu contoh berkarya. Jadi itulah hubungannya ke pembelajaran kita ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya ibu tunjukkan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar di tema 1, indahnya kebersamaan. Sub tema 1, keberagaman budaya bangsaku. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu ini. 1. Setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tersebut dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menginformasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan lengkap. Ketiga, setelah wawancara sederhana, anak-anak ibu mampu nanti mengidentifikasikan keragaman budaya, etnis dari teman-teman sekelasmu semua sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 4. Setelah diskusi nanti, kamu juga mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Kelima, setelah nanti kamu melakukan eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beberapa benda di sekitar dengan tepat. Terakhir, setelah eksplorasi nanti, kamu juga mampu membuat laporan hasil kegiatan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda dengan tepat. Itulah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi, pembelajaran kita saat ini yaitu banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Banyak bagi kita manfaatnya. Contoh, kamu nanti
keberagaman budaya. Kita memiliki banyak keberagaman. Contohnya satu kelas kalian terdiri dari beberapa suku. Jadi dalam perbedaan kita itu, kita tetap satu ya kan? Tetap bersahabat walaupun berbeda-beda. Paham maksudnya? Jadi kita mengenal banyak alat musik dari berbagai daerah, pakaian adatnya apa, dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak ibu semua coba perhatikan layar depan. Coba dulu perhatikan, amati. Diamati bagus-bagus ya. Itu pakaian dari manakah itu? Rumah adatnya apa namanya? Dan apa makanan khasnya? Coba perhatikan dulu dan amati. Sekarang ibu tanya, sudah diamati semua? Sudah kan? Sekarang ibu tanya, Christian, itu pakaian dari mana? Suku apakah itu, Christian? Batak Toba. Bagus. Terus si Luis, itu tadi rumah adatnya apa namanya, Luis? Rumah adat Bolon. Bolon. Bagus. Dan terakhir, Gideon, apa makanan khas dari suku Batak? Kira-kira apa? Ikan arsik. Dan apa lagi? Kue obus-obus. Iya, kue ikan arsik dan kue ombus-ombus. Itu banyak makanan khasnya. Iya. Iya, pakaian adat yang tadi itu berasal dari pakaian dari Sumatera Utara, yaitu suku Batak. Terus rumah adatnya bernama Bolon. Makanan khasnya biasanya ikan arsik, kue ombus-ombus, dan yang lain-lain. Sampai di sini udah paham kan anak-anak ibu? Sudah paham? Sudah paham. Ibu lihat ini udah semua ngantuk. Sekarang berdiri dulu semua. Kayaknya ngantuk. Tepuk tangan semangat. 1, 2, 3 ya. Udah semangat? Ada lagi yang ngantuk? Nah, silahkan duduk kembali. Sekarang ibu tampilkan salah satu tentang budaya Indonesia, yaitu pawai budaya. Mari kita saksikan video berikut ini. Semua diamati ya. Diamati semua, ayo. Inilah salah satu pawai budaya. Di situ terdiri dari beberapa daerah datang ke situ menunjukkan budaya daerah masing-masing, alat musiknya, pakaian adatnya, tariannya. Di sini ditunjukkan. Coba kita lihat dan amati. Diamati baik-baik. Tentang salah satu budaya, yaitu apa? Pawai budaya. Udah. Selanjutnya, mari kita hari ini kita akan belajar banyak tentang budaya Indonesia. Tadi kita udah saksikan, ada tadi gambar kita amati, ada juga tadi tentang pawai budaya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, dan rumah adat, serta agama. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku. Walaupun Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Ayo kita baca. Lihat juga, ini dia gambar pawai budaya tadi kan? Itu dia gambar salah satu pawai budaya seperti dalam video tadi. Berikut kita baca teksnya. Baca, oke. Baca dulu paragraf pertama. Pawai
Bosan? Tidak pernah bosan. Menanti rombongan Nanti pawai. rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, itulah paragraf pertama. Sekarang baca paragraf kedua. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cere. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini bacaan dari pawai budaya itu terdiri dari 5 paragraf. Sekarang ibu tanya, apa yang dibicarakan dalam paragraf pertama tadi? Apa? Oke. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung bawah. Iya, yang dibicarakan dalam paragraf pertama yaitu mengenai pawai budaya yang menarik. Nanti di sini kita disuruh menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok pada paragraf pertama tadi yaitu apa? Pawai budaya sangat menarik, ya kan? Bagi warga kampung Babakan. Jadi di LKPD ibu udah siapkan, carilah gagasan pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Coba dulu dibuka di situ di LKPD-nya, halaman pertama. Siapa belum ada LKPD-nya? Oh iya, ini ya. Baiklah itu di LKPD kerjakan, di LKPD cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Perhatikan. Jadi di dalam bacaan pawai budaya tadi itu terdiri dari 5 paragraf kan? Ada 5 paragraf. Jadi apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian wacana yang menggunakan suatu pikiran yang lengkap atau suatu tema yang alam ragam tulisan ditandai oleh barisan pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi apa itu gagasan pendukung dan gagasan pendukung? Ya kan? Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok itu yaitu membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Jadi tugasmu nanti di situ baca lagi cerita pawai budaya itu mulai dari paragraf 1 sampai 5. Ya, baca dicermati pelan-pelan. Terus temukan gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Seperti contoh di bawah ini contoh, perhatikan semua ke depan. Paragraf kedua, yaitu kalimat utamanya yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itu terdapat di mana Pak Jan? Coba perhatikan di teksmu. Paragraf utamanya budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itu di bagian mana? Di kalimat akhir atau di kalimat depan? Ya, terakhir. Jadi kalimat utama itu bisa di awal kalimat, bisa di tengah, bisa di akhir itu. Jadi paragraf utama di paragraf kedua yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Terus apa itu kalimat pendukungnya? Selain kalimat utamanya semua itu kalimat pendukungnya. Contoh di
Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Kedua, rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Berikutnya, baju ini terdiri dari atas putih lengan berpanjang serta rok lebar merah. Berikutnya, langkah mereka diiringi oleh suara tifa alat musik dari Maluku. Terakhir, bunyi seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua. Sekarang tugasmu cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, 4, dan 5 berdasarkan contoh di sini. Udah paham? Tuliskan di dalam JKPD. Paham anak ibu? Paham semua? Paham. Ayo temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Seperti contoh yang udah ibu buat tadi ya. Dibaca pelan-pelan, dicermati. Mana dia kira-kira gagasan pokoknya, mana dia gagasan pendukungnya. Ayo dibaca. Nanti satu-satu ke depan untuk membacakannya. Baiklah, sekarang kalau kalian sudah mengerjakan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita pawai budaya tadi, maka satu-satu ke depan untuk menyampaikan hasil kerjanya. Sekarang masuk ke paragraf ketiga. Ayo, Fajar, bacakan apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf 3, gagasan pokoknya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ya. Gagasan pendukung. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik yang bernama genjen. Alat musik ini berbentuk seperti dua keping. Simbal yang terbuat dari logam. Yang bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. ya. Bagus, terima kasih Fajar. Tepuk tangan untuk temannya. Masuk lagi ke paragraf keempat. Ayo bacakan. Luis, bacakan paragraf keempat. Gagasan pokoknya yaitu Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. gagasan pendukungnya, baca dari atas. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ya. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa. Talung. Ini rombongan Toraja. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Kampong. Papamu namanya. Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 4. Bagus. Terakhir paragraf 5. Ayo. Bacakan apa gagasan pokoknya dan apa gagasan pendukungnya. Baca. Gagasan pokok. Asep dan teman-teman sedang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dicermati. Gagasan pendukung. Benar kata Ibu Asep. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan menangguhkan. Ya, sekarang bertanya, mana tadi di situ gagasan pokoknya? Benar kata Ibu Asep. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan menangguhkan. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokok paragraf kelima yaitu Asep dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Itulah gagasan pokok pada paragraf kelima. Udah paham? Udah paham semua? Udah. Nah, silakan dulu. Dah, selanjutnya apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Yang membuat budaya itu berbeda yaitu Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Selain budaya, Indonesia juga kaya dengan
teks berikut tentang suku Bali. Ayo kita baca. Suku Bali adalah bahasa Bali. Suku Bali mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar ini adalah pintu masuk menuju Istana Raja. Baca lagi Pajar, paragraf kedua. Suku Bali mempunyai alat musik daerahnya yang disebut cengceng. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya Dengarkan kawan yang baru baca ya. Bang duduknya dipandukan alat musik lainnya adalah yang disebut ringgit yang terbuat dari susunan bambu dimainkan dengan cara dipukul. Ya, suku Bali memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pendek, tari kecak, dan tari legong. Suku Bali juga mempunyai makanan tradisional yang sangat terkenal yaitu ayam atau bebek betutu, sate plecing, dan nasi jinggo. Sekarang, setelah kita membaca teks suku Bali, maka tugasmu adalah mengisi tabel yang ada di dalam LKPD. Buka tabel yang ada di LKPD, mengisi tabel tentang bacaan suku Bali tadi. Lihat di situ, tuliskan di situ apa nama alat musiknya dari bacaan tadi. Tuliskan sekarang. Tuliskan apa nama makanan tradisionalnya. Terus tuliskan lagi apa bahasa yang digunakan dan nama rumah adatnya. Ayo tuliskan. Sekarang kalau sudah selesai mengisi tabel tentang suku Bali, sekarang coba sampaikan hasil jawabanmu ke depan. Ayo. Dimulai dari sebelah sana. Bacakan hasil jawabanmu. Nama tarian tradisional, tari pendek, tari kecak, Ya, tari legong. bagus. Nama alat musik tradisional, Apa? cengceng. Nama makanan tradisional, ayam, bebek, tutu, sate pleci. Ya. Bahasa yang digunakan, bahasa Bali. Bali. Nama rumah adatnya apa? Nama rumah adat Gapura Candi Bentar. Dah, duduk. Nanti dibagusin lagi ya. Berikutnya yang kedua, silakan. Membaca bagus ya, jelas. Biar kawannya dengar. nama tarian tradisional, tari pendek, tari kecap, tari leong. Ya. Nama alat musik tradisional, ringgit, secam. Nama makanan tradisional, ayam, Bebek betutu. Apa tadi? tutu, sate Lecing lecing, dan nasi. nasi ciku. Bahasa yang digunakan, bahasa Bali. Nama rumah Gapura Candi Bentar. Candi Bentar. Bagus, tepuk tangan untuk temannya. Ya, yang ketiga lagi, terakhir, bacakan hasil jawabanmu. Yang jelas. Nama tarian tradisional, 1 tari pendek, 2 tari kecak, 3 Ya. tari Legong. legong. Ya. Nama alat musik tradisional, ringgit, dan cengceng. Nama makanan tradisional, ayam, bebek betutu, sate plecing. Ya. Bahasa yang digunakan, bahasa Bali. Ya. Nama rumah adat Gapura Candi Bentar. Bagus. Bagus. Tepuk tangan untuk kawannya semua. Dah. Sekarang tugasmu sekarang untuk lebih memahami tentang budaya suku, maka tugasmu ibu suruh melakukan wawancara kepada temanmu satu kelas. Tanya dia siapa namanya,
seperti ini tabelnya. Siapa dari mana daerah asalnya dan apa ciri khas daerahnya. Itu tugasmu. Sudah? Nah, baik. Selanjutnya anak-anak ibu untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang suku budaya kita, maka tugasmu suruh wawancarai teman dekatmu, teman satu kelas ini. Siapa namanya, apa daerah asalnya dari mana, dan apa makanan khas dari daerahnya. Silahkan saling berwawancara sederhana. Ayo, cari pasangan masing-masing. Berwawancara sederhana, tanya siapa namanya. Ayo tanya, saling tanya temannya, tulis jawabannya. Baik, kamu sudah melakukan wawancara sederhana terhadap teman satu kelasmu. Sekarang sampaikan apa isi hasil wawancaramu tersebut. Ayo silakan, berbaris kalian. Apa hasil dari wawancara sederhana kalian? Pasti berbeda setiap teman, setiap orang. Teman saya Aki pada daerah asalnya Pak Barat. Ciri khas daerah Belum. Kedua, tahu. Nama teman saya Dian Firdaun. Daerah asalnya Batak Toba. Ciri khas daerahnya ikan arsik kue ambus. Nama siswa Gideon Padam. Daerah asal suku Papa. Ciri khas daerah Belang. Ya, Belang. Jadi itulah jadi di kelas kita ini juga ada berbagai macam suku, ya kan? Ada suku Papa dan suku Batak. Jadi disitulah perbedaan itu. Ya, silahkan duduk. Itulah contoh perbedaan itu. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Berteman, bersahabat. Sudah paham semua? Sudah. Ya, harus bersahabat. Berikutnya, ya tadi kita sudah mengetahui informasi tentang keragaman suku di kelas kita. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Tidak, karena kalian berasal dari suku yang berbeda tadi. Ada suku Papa dan ada suku Batak Toba. Ya. Apakah kalian mempunyai ciri khas yang sama? Tidak. Tadi ciri khas suku Batak yaitu ikan arsik dan kue ombus-ombus. Sedangkan suku Papa yaitu makanan khasnya yaitu belang, ya kan? Terus berikutnya, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan? Yang tadi, sikap yang ini tadi. Sikap saya yaitu, walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Jadi di dalam perbedaan itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh merendahkan, walaupun berbeda-beda. Sudah mengerti semua? Sudah paham semua? Sekarang, tuliskan pada tabel berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Jadi dari perbedaan itu apa saja yang sudah kamu lakukan? Contoh ibu buat di sini. Sikap menghargai keberagaman yaitu satu, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Itu. Nanti ada di dalam RKPD. Buka RKPD-nya di situ ada. Buka di dalam dan tuliskan lagi nanti sikap tidak menghargai keberagaman. Jadi tugasmu nanti di situ isi sikapmu bagaimana menghargai keberagaman itu dan isi juga bagaimana tidak menghargai keberagaman itu, ya kan? Contohnya tidak menghargai keberagaman itu bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. Setelah kamu tadi mengetahui tentang keberagaman suku di kelas kita, maka kamu juga harus tahu bagaimana sikap menghargai keberagaman. Bagaimana sikap menghargai keberagaman? Ayo baca. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ya, bagus. Kedua. Menolong teman walaupun berbeda agama. Ya, tiga. Tidak menghargai keberagaman, baca. Bermain hanya dengan teman yang berkaitan agama. Memilih-milih teman.
menghina teman yang berbeda asal daerah. Itulah tadi contoh sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Jadi kita harus saling menghargai keberagaman. Tidak boleh tidak menghargai. Harus sama. Kalau temanmu suku Batak, kamu suku Batak. Temanmu suku Batak, kamu suku Pak. Walaupun temanmu tinggal di daerah Pak, nggak boleh kita hina. Tetap bersahabat, bermain bersama. Kalau temanmu beribadah, hargai, jangan pula pas beribadah temanmu, kamu yang ribut. Tidak boleh. Sudah paham semua? Menghargai perbedaan. Ya. Selanjutnya, berikutnya, selain tadi kaya akan budaya, kaya juga tentang suku, maka Indonesia juga kaya tentang alat musik. Mari kita lihat contoh alat musik berikut. Alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku Indonesia dan cara memainkannya berbeda-beda. Sebagai contoh, tifa berasal dari provinsi Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Kedua, saluang berasal dari provinsi Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kecap, angklung, dan gendang berasal dari provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecapi dipetik, angklung digoyangkan, dan gendang dipukul. Itulah contoh alat musik yang berasal dari berbagai daerah. Jadi alat musik ini yang ibu sebutkan tadi seperti gambar, itu semua menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Mari kita lihat di sini. Apa itu bunyi? Ayo, diam dulu sejenak. Dengarkan bunyi di sekitarmu. Bayangkan jika tidak ada bunyi di sekitarmu, dunia pasti terasa sepi. Ada berbagai macam bunyi di sekitar kita. Ada bunyi yang dihasilkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat di sekitar. Jadi bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar, atau ditangkap oleh telinga, atau suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran disebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Jadi benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Itulah bunyi. Jadi sekarang ibu tanya, ada tadi bunyi yang dihasilkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar. Sekarang ibu tanya, apa contoh bunyi yang dihasilkan oleh manusia? Ayo. Suara. Iya, suara. Seperti ibu berbicara, itu menghasilkan bunyi, ya kan? Seperti kamu bercerita kepada kawanmu, itu menghasilkan bunyi. Kalau adikmu menangis, menghasilkan bunyi. Itulah contoh bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Berikutnya, bunyi yang dihasilkan oleh hewan. Baca, apa? Contoh kucing bersuara. Itu kan hewan kan? Menghasilkan apa? Bunyi kan? Contoh anjing menggonggong, menghasilkan bunyi. Itu yang dihasilkan oleh hewan. Selanjutnya, contoh bunyi yang dihasilkan tumbuhan apa? Ketika bunyi datang angin, bunyi, jadi tumbuhan bergerak. Jadi daunnya bergerak. Dia itu dapat menghasilkan bunyi, ya kan? Datang angin, besar-besar anginnya, tumbuhan itu daunnya itu goyang-goyang. Jadi kita bisa mendengarkan bunyinya, kan? Terus bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat di sekitar. Contohnya ini, perhatikan. Fluid. Kenal kalau fluid? Fluid itu sering kalian mainkan. Itu adalah permainan anak-anak seperti kalian itu. Pada masa kalian itu fluid. Bagaimana fluid itu? Cara memainkannya yaitu fluid ditiup hingga terjadi getaran udara dalam fluid. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi tugasmu di rumah, amati benda-benda di sekitar. Contoh seperti ini tadi. Amati dia, coba dia, tuliskan di situ apa alat musiknya dan bagaimana cara menghasilkan bunyi. Sudah paham? Itu tugasmu di rumah. Cari ember nanti kau pukul. Berarti bunyi dimainkan dengan cara dipukul menghasilkan bunyi, ya kan? Ya kan? Ada gitar kau tengok di rumah, benda-benda di sekitar gitar. Caranya dipetik. Baik cara memainkannya dipetik. Sudah paham?
Itu tugasmu di rumah. Mencari, amati benda-benda di sekitar, ambil 5 benda yang kamu anggap sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara memainkannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, dan ditekan. Jadi itu tugasmu di rumah ya. Sudah paham? Ya. Selanjutnya, setelah kita pelajari tentang bunyi tadi, udah ada contohnya. Jadi apa itu sifat-sifat bunyi? Jadi sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Baiklah semua anak-anak ibu, kita tadi sudah belajar banyak tentang budaya Indonesia. Ada tadi budaya, ada tadi suku, dan tadi ada alat musik. Jadi mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kesimpulannya, setiap bacaan terdiri atas berbagai paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Akan tetapi bunyi tidak dapat gagasan pokok. Jadi berikutnya bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Jadi refleksi kita pada hari ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi, setelah kita belajar tadi, maka ibu bagikan dulu evaluasi. Sekarang, untuk mengetahui pemahamanmu tentang pembelajaran kita tadi, maka kerjakan evaluasi ini. Dikerjakan dulu waktunya 10 menit karena soalnya hanya 10. Udah. Sekarang kalau semua sudah mengerjakan evaluasi tadi, ayo silakan kumpulkan sama ibu hasilnya. Mari antar ke depan evaluasi yang ibu bagikan tadi kalau sudah dikerjakan. Baiklah semua anak-anak ibu, kita sudah selesai belajar. Jadi walaupun pulang ke rumah nanti, hati-hati di jalan, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan biar kita terhindar dari penyakit pada masa sekarang ini yaitu COVID-19. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Kristian. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Dadah.